kayak dapet prank gitu loh. Loh, ternyata aku menikahi kamu itu juga menikahi seluruh keluargamu toh, harus menanggung hidupnya keluargamu. Jangan sampai. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, jumpa lagi pada video kali ini. Kalau yang belum pernah kenal, salam kenal ya, namaku Santi, aku tinggal di South Carolina. Aduh, nggak tahu nomor berapa ini. Ini masalah keuangan, ini masalah sensitif ya. Yang kita ketahui ya, banyak karena saya dan teman-teman di sini juga kita suka saling share gitu ya, curhat-curhatan masalah keuangan ya. Maksud saya begini, apakah suami mau membantu keluarga kita di tanah air? Ini masalah sensitif ya, ini juga harus dibicarakan dari awal. Jadi nggak bisa bikin shock mengagetkan suami gitu loh. Udah menikah, terus kita udah tinggal sama suami di negara suami, terus tiba-tiba kita ngomong, oh, aku harus bantu adikku yang mau melahirkan misalnya, oh aku harus bantu ibuku sakit, harus ngirimin uang segini, terus aku harus bantu. Kalau aku kasusnya anak ya, kalau saya bukan kasus. Saya waktu menikah sama suami kan sudah punya 2 anak dari perkawinan yang dulu, dari suamiku yang dulu ya. Karena saya itu, jadi anak-anak saya itu udah jadi anak-anak itu udah ABG lah, udah ABG SMP dan SMA. Jadi waktu menikah sama suami, otomatis suami udah tahu kan, saya janda punya anak 2. Terus saya ngomong sama suami bahwa saya itu tulang punggung, bahwa saya itu single mom yang bekerja untuk menghidupi anak-anak saya. Jadi kalau nanti saya nikah sama kamu, kemudian saya belum bekerja atau saya tidak bekerja, apa kamu nggak keberatan membiayai anak-anakku juga yang waktu itu masih pada sekolah kan, gitu. Entah nanti anak-anak itu ikut saya ke Amerika atau anak-anak itu mau tinggal di Indonesia. Jadi saya udah nanya, karena saya itu single mom yang mengurus anak-anakku, tidak mendapat biaya dari mantan suami saya, dari bapaknya anak-anak, semuanya saya yang tanggung. Kan nggak mungkin saya nikah terus masa bodoh gitu kan. Nah, anak-anak itu siapa yang urus, ya nggak? Ya ibaratnya kalau buat saya, ini gimana ya, terserah kalian pikir apa ya, saya terlalu ke anak tuh cinta banget. Ya iyalah ya, gimana sih, ibunya ya cinta banget ya. Saya merasa bahwa hidup mati anak saya itu tergantung saya, karena saya tuh satu-satunya orang tuanya yang menghidupi dia, yang mengurus dia ya. Ya mantan suami ya ada, masih hidup, tapi kan dia nggak terlalu peduli sama biaya dan lain-lain. Jadi kan saya nggak bisa mengharapkan dibantu ini ya, meskipun minta gitu nggak pernah dikirim ya, jadi percuma kan. Kalau orang Indonesia kan kayak gitu kan. Kalau kalian para single mother, single mom dengan anak-anak, saya yakin 80% mantan suami itu nggak bertanggung jawab dalam urusan membantu, dalam urusan biaya. Saya yakinnya karena saya ketemu sama banyak orang, nggak cuma mengalami sendiri. Oke, jadi balik lagi, jadi kok malah curhat. Jadi gitu, jadi waktu menikah sama suami, saya bilang, karena saya itu membiayai anak-anakku, aku menikah sama kamu, jadi saya punya harapan, saya punya ekspektasi kamu membiayai juga anakku kalau aku belum bekerja atau aku tidak bekerja gitu. Kalau suami saya waktu pembicaraan itu dia udah setuju, I'm fine, maksudnya aku oke, kamu mau kerja boleh, nggak kerja boleh, dan aku ikut biaya, aku mau bantu, maksudnya mau biayain anak-anak. Itu udah kita bicarakan dari awal. Itu maksudku.
Kemudian masalah itu tadi, kalau kalian yang masih gadis kan nggak punya urusan anak nih, anak dari mantan suami atau apa, tapi kan akan ada juga kalian masa-masa dimana keluarga di tanah air minta dibantu, atau pun kalau mereka nggak minta dibantu, kita sendiri nggak tega ya, misalnya lihat adik kita hidupnya susah, waktu itu masuk rumah sakit atau apa, sementara suaminya nggak kerja atau apa gitu kan, pasti nggak tega ya pengen bantu. Nah, hal seperti ini juga bicarakan dari awal, jangan membuat suami kalian itu merasa kayak dapet prank gitu loh. Ternyata aku menikahi kamu itu juga menikahi seluruh keluargamu toh, harus menanggung hidupnya keluargamu. Jangan sampai. Jadi kalaupun iya, kalian udah tahu jalan keluarnya dari awal, udah dibicarakan. Kalaupun suaminya nggak mau, ya sudah, jangan paksa juga kan, orang belum jadi suami gitu. Kalau udah jadi suami terus jadi masalah, ya karena nggak ada keterbukaan di depan. Itu maksud saya, ini masalah sensitif ya. Ini masalah ini cukup cukup penting gitu, karena kita menikah kan nggak cuman kita, tapi keluarga besar kita dan keluarga besar suami juga itu. Oke, yang berikutnya masalah bahasa udah, liburan udah, masalah tanggungan anak atau keluarga udah, masalah agama buat orang Indonesia penting, buat saya juga penting, karena saya sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus itu the center of my life gitu kan. Jadi kalau buat saya, dari awal saya sudah memfokuskan mencari suami yang takut akan Tuhan. Jadi pada waktu ketemu, kalau misalnya orang itu misalnya Kristen pun Kristennya hanya Kristen KTP, saya nggak berani taking seriously gitu ya. Jadi kalau misalnya apalagi agamanya beda, karena saya punya masalah dengan perkawinan yang dulu karena masalah agama kan. Suami saya Islam dan saya Kristen, dan itu ada masalah di belakang hari karena menganggap enteng perbedaan agama. Jadi kalau saran saya buat kalian yang masih dalam proses pacaran atau dalam proses pencarian, sebaiknya dipikirkan dari awal, disamakan. Kalau ya itu terserah kalian, ini pandangan pribadi ya. Kalau dalam pandangan pribadi saya sih sebaiknya yang seiman, jadi nggak banyak masalah, mempersempit perbedaan itu yang intinya tuh itu. Mau Islam kah, mau Kristen kah, mau Buddha, ya kalau bisa yang sama. Itu pengalaman pribadi saya, karena saya pernah gagal bercerai dengan suami karena masalah agama. Saya memutuskan bercerai, saya tinggalkan suami karena kita nggak bisa satu lagi dengan keluarga yang beda itu, karena pengasuhan ke anak selalu jadi masalah. Intinya pokoknya itu. Saya nggak mau terlalu dalam, nanti kalian bosen dengernya. Jadi kalau pengalaman pribadi saya tuh ke situ, ada satu sisi masalah perbedaan agama yang membuat kita nggak bisa sejalan itu. Oleh karena itu, saya sarankan buat kalian yang masih dalam proses pacaran, pertimbangan baik-baik. Kalau sudah tahu ada perbedaan dalam hal ini agama, jadi pikirkan baik-baik. Oke, saya kira segitu dulu bincang-bincang atau curhatan masalah kenapa menikah sama bule, atau saya kasih judul jangan menikah sama bule. Jangan menikah sama bule. Kalau kalian tidak mau mendapat tantangan-tantangan yang
ringan gitu, karena ini tantangan banget gitu menikah sama bule. Jadi itu dulu, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Oh ya, kalau kalian ada saran atau kalian ada ingin pertanyaan atau apa, silakan tulis di kolom komen. Kalau pertanyaan kalian cukup panjang penjelasannya atau harus dijelasin, atau pengen denger pengalaman saya menikah sama suami ini orang Amerika, nanti saya buatkan videonya. Gitu dulu ya teman-teman, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa juga like kalau suka, dan tulis komen. Saya akan baca satu-satu dan saya akan berusaha jawab di kolom komen maupun di video yang akan datang. Stay healthy, jaga jarak, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. God bless.